Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang diutus itu bukan untuk mengenalkan lagi nama Tuhan, karena nama Tuhan itu sudah dikenal. Makanya kenapa sudah dikenal? Karena sudah ada yang mengenalkan nabi-nabi sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Ismail. Ismail ayahnya Ibrahim atau Abraham. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa di situ wa'id qalallahu Ibrahim, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, jadi muslimlah kamu, maka aslam tuli rabbil alamin, aku berserah diri, aku menjadi seorang muslim terhadap Tuhan semesta alam. Nah itu sudah dikenal gitu nama Tuhan itu. Jadi makanya Nabi Muhammad itu datang bukan mengenalkan lagi nama Tuhan, mengembalikan lagi kemurnian konsep ketuhanan atau tauhid. Karena sudah mulai banyak orang yang menyalahgunakan, sudah mulai orang yang menghadirkan berhala-berhala yang disembah, yang dituhankan. Makanya Nabi Muhammad itu membersihkan kemusyrikan kaum pagan, penyembah berhala itu. Yang Tuhan itu bukan makhluk, bukan berhala, bukan manusia, atau bukan apapun itu yang dijumpai oleh manusia. Pada masa sebelum kedatangan Nabi Muhammad sudah banyak berhala, maka berhala itulah diberantas kembali, bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana juga ajaran para nabi yang lain. Begitu dulu saya pengantar pertamanya. Mohon maaf Bang Jibril dan siap semua. Terima kasih. Gimana Bari Yosua atau Mbak Trinity Israel tanggapannya terhadap apa yang Ustaz Alif sampaikan? Iya, kan agama Islam kan belakangan ya, jadi mungkin menurut saya ingin membuat perbedaan yang lain gitu kan. Maksudnya dia ingin apa ya, beda dari yang lain gitu mungkin ya. Kalau kita lihat kan yang disembah oleh Yahudi kan ya Yahweh ya. Kenapa bisa Allah ya? Yang dikatakan tadi kan, maksudnya kan yang duluan siapa? Agama yang terakhir kan Islam. Nah Yahudi kan duluan, maksudnya itu kayak nggak sinkron kan? Gitu. Gimana tuh? Sebelum mungkin sebelum pelajaran kita lebih dalam, kita sama-sama saling memahami ya untuk mempelajari. Begini Mbak Trinity, kalaulah memang nama Tuhan itu mutlak hanya Yod He Vav, lalu kenapa justru Kristen keluar dari nama Tuhan yang sesungguhnya? Kenapa berganti Tuhannya? Yang dimana di kalangan bangsa Yahudi Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kenapa malah di Kristen berubah nama Tuhannya, berubah juga Tuhannya? Yang sebelumnya bukan manusia, di Kristen jadi manusia. Yang sebelumnya bukan anak manusia, di Kristen jadi anak manusia. Padahal Kristen sendiri kitabnya ngambil dari Yahudi, alias mengkliping perjanjian lama. Kitab perjanjian lama digabungkan ke dalam kitabnya Kristen gitu. Kenapa terjadi perubahan demikian? Itu tanda-tanya besar. Ya, karena Mesias belum datang kan waktu itu. Nah, di perjanjian baru Mesias datang. Anak Allah, anak Tuhan. Gitu. Bab terus itu satu, bukan sama, satu. Gitu. Jadi Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk berita keselamatan dan penebusan dosa. Penggenapan dari perjanjian lama yaitu di perjanjian baru gitu. Tapi memang ya kepercayaan masing-masing kembali ya. Yahudi tidak menganggap Yesus itu Mesias karena ya. Artinya begini, Pak Alif, sabar dulu Pak Alif. Siap. Pak Alif, jadi yang saya punya soal Anda belum jawab. Yang saya punya soal tadi, ya di dalam Taurat maupun kitab para nabi, saya baca ya, Yesaya pasal 42:8, aku inilah Yotevave, itulah namaku. Jadi dia sudah memperkenalkan nama dia. Yang pertanyaan saya, untuk selama-lamanya,
kenapa setelah 600 tahun berubah jadi Allah itu si proper name? Ini yang Anda harus kasih tunjuk. Sejarahnya bisa berubah seperti itu dari mana? Anda ambil rujukan di Alkitab, Taurat atau bagaimana? Oke. Baik, Pak Bar Yosua, saya akan tanggapi itu nanti ya. Itu menarik juga kok, bagaimana antara dari terjemahan juga dan original itu pertama terjadi sebuah permasalahan, kedua juga itu bisa dipertanggungjawabkan kebingungan memahaminya karena ada beberapa ayat yang lain mengatakan belum menyampaikan dan seterusnya. Nah, untuk Mbak Trinity, kan tadi ketika masalah konsep keimanan orang Yahudi bahwa mereka sudah jelas mengatakan yang namanya Tuhan itu banyak sekali dijelaskan. Ada yang sama seperti aku, tidak ada yang dibentuk sebelum aku maupun sesudah aku. Bahkan di Yesaya juga banyak dijelaskan, akulah yang menciptakan, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi seorang diri. Hendak dengan siapa engkau menyamai aku? Itu banyak sekali penegasan dari Tuhan bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang seumpama, yang setara dengan Tuhan. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang lainnya mengatakan Allah lah pencipta segala sesuatu dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, Alkitab dulu saja, Kak. Kalau Al-Quran kan memang tidak akan mempercayai Yesus Tuhan, jadi kita bahas Alkitab saja, ya kan? Ya, baik. Makanya kita bahas Bible-nya yang mana nih? Kalau bahas perjanjian lama, sudah cerai dengan perjanjian baru. Kalau demikian, karena apa? Karena Tuhannya di perjanjian lama tidak sama di perjanjian baru. Nah, iya, kita sedang membahas tentang kitab ini memang. Tadi kan mempertanyakan tentang Allah itu. Nah, menariknya adalah ini catatan penting yang harus kawan-kawan Kristen pahami, bahwa umat Islam tidak pernah menyamakan tentang nama Tuhan. Itu dulu poinnya. Tetapi kalau Anda buka otoritas-otoritas Yahudi, orang-orang rabi-rabi Yahudi, justru mereka ketika menjelaskan kitab Torah mereka, kitab perjanjian lama, mereka malah mengatakan ketika menemukan kata huruf tetragramaton, mereka mengganti kalimat itu dengan lafaz Allah, alif, lam, lam, ha. Artinya mereka orang Yahudi yang memang datang duluan, tetapi mereka mendekat kepada umat Islam, umat Muslim yang datang di abad ke-7, yang datang belakangan. Karena mereka merasakan bahwa inilah konsep Tuhan yang benar, bahwa sama. Ada nggak dari kalangan bangsa Yahudi yang mepet, yang nyerempet kepada Kristen? Bahwa oh ternyata Tuhan yang benar itu yang ada di perjanjian baru. Nggak ada. Yang ada justru mereka mengatakan ini konsep pagan. Islam dengan Yahudi itu nggak ada hubungannya, Kak. Waduh, rabi-rabi Yahudi. Tidak ada hubungannya. Tetapi dalam konsep pemahaman masalah tentang ketuhanan itu dijelaskan oleh orang-orang rabi Yahudi di perjanjian lama. Ketika dia melihat menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka mereka nyerempetnya kepada Islam. Contoh, ketika mereka menemukan huruf tetragramaton, apa dia sebut di dalam bahasa Arab? Mereka menyebutnya Allah. Itu mereka loh yang buat, bukan umat Islam yang nyerempet, tapi mereka yang membuatnya dimasukkan ke dalam konsep Islam. Kenapa tidak diambil ke dalam konsep Kristen, pertanyaannya? Kenapa tidak ketika menemukan huruf tetragramaton dari kalangan Yahudi, kan kitabnya juga sudah digabungkan ke dalam kitab perjanjian baru. Kenapa ketika menemukan huruf tetragramaton yang itu huruf suci, huruf sakral tidak bisa disebutkan? Kenapa mereka tidak menyebutkan Yesus? Kenapa nggak bilang begitu? Karena mereka tahu Yesus itu manusia dan anak manusia. Dia dilahirkan. Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan, bukan yang dihidupkan dan bukan yang bukan yang dihidupkan dan bukan juga yang dimatikan. Begitu konsepnya. Oke, sudah lama ya Anda sudah bicara. Jadi begini Pak Alif, mereka tidak rubah dengan Sabar dulu, ini mana yang mau ditanggapi dulu? Satu-satu Pak.
Iya, biar nggak loncat-loncat. Ya, saya tanggapi. Jangan diam dulu, kasih mute dulu. Ya, Alif tadi kan bilang. Iya, dah Mbak Trinity diam dulu ya, berarti Pak Bar Yosua kalau gitu. Gimana Pak Yosua, silakan. Mereka ganti dengan Adonai atau Hasem. Jadi pada saat mereka ketemu dengan nama Tetragrammaton, itu mereka ganti dengan Adonai, bukan Allah. Anda salah. Jadi makanya saya tadi bilang, kenapa bisa berubah? Itu yang Anda harus jawab. Kalau memang tidak bisa jawab, oke lah kita bahas yang lain saja. Jangan terlalu berbaik hati gitu Pak untuk mencari aman. Santai saja Pak, santai saja. Ya. Ketika di dalam kitab Perjanjian Lama menemukan huruf Tetragrammaton, lalu dia menyebut kata Hashem, sang nama Adonai, Elohim, karena dia tidak berani menyebutkan langsung huruf suci itu. Bisa nggak mereka itu mengganti namanya menjadi Tetragrammaton itu kepada itu Yesus? Bisa nggak kayak gitu Pak? Kita baca di itu Mazmur 118 ayat 26, di situ kan sudah jelas. Enggak, jawab dulu Pak. Jawab kan dulu. Jadi yang datang dalam nama Yotevave itulah Yesus. Jadi dia disambut di Yerusalem, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yotevave. Loh, pertanyaan saya, iya makanya pertanyaan saya, pendapat dari Yahudi ketika menemukan huruf Tetragrammaton, kitabnya juga diambil oleh Kristen, digabungkan di dalam kitabnya Kristen, ternyata menurut orang Kristen Yesus itu Tuhan. Pertanyaan saya, bisa nggak orang Yahudi ketika menemukan huruf itu dia ganti menyebutnya dengan nama Yesus? Bisa nggak? Yahudi itu mereka tidak percaya Yesus, tapi ada orang Yahudi yang percaya Yesus, itu mesianik. Kalau mesianik mereka itu sebut, tetapi kalau Yahudi Ortodoks yang ketawa dong Pak Ali kalau dijelaskan. Mereka tidak bisa ya. Ketawa kalau. Jadi begitu Alif. Ya sudah, sebenarnya saya bilang ya sudah, memang Yahudi memang tidak mau mengganti nama Tuhannya menyebut dengan nama Yesus, kan gitu. Tapi kan tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Yosua. Menolak Yesus, Yahudi menolak Yesus. Iya, artinya kenapa? Kan pertanyaannya begitu. Ya tidak sejalan. Ya, kenapa dia menolak Yesus itu Tuhan? Sekarang begini pertanyaannya, kenapa Yahudi menolak kalau Yesus itu Tuhan? Kalau mesianik mereka terima, kan tidak semua Yahudi yang mesianik. Iya. Yang permasalahannya mesianik itu lahir tahun kapan dan seperti apa? Kok malah jadi ke mesianik? Loh, iya, karena mereka lama-lama mengetahui. Ada Yahudi Kristen. Iya, mereka tahu Yahudi Kristen itu yang disebut. Yahudi Mesianik itu Kristen atau bukan? Tapi di Yahudi itu kan ada Kristen, ada Muslim, ada Ortodoks. Yahudi Mesianik itu orang Yahudi tetapi mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia Kristen berarti kan. Sekarang kita konsep orang Yahudi atau Yudaism yang tertulis tentang Tuhannya di dalam kitab Torah Musa. Di situ kan banyak dijelaskan. Contohlah satu ayat saja, Bilangan 23:19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau sudah ada firman Tuhan demikian, mau dipoles seperti apapun seorang manusia dan anak manusia tidak akan dipercaya, Pak. Tidak akan dipercaya. Pak Alif, itu kan Anda punya konsep. Tetapi yang konsep Kristen itu kan meyakini bahwa Yesus itu kan kalimatullah. Jadi firman konsepnya Alif, tapi konsepnya Yahudi itu. Saya ini
gini loh Pak, lagi nyari jalur gimana dari kawan Kristen ini justru dengan Yahudi itu berjabatan tangan gitu Pak. Itu kan tadi membawa nama-nama huruf tetragrammaton, dan itu kitabnya orang Yahudi diambil oleh Kristen, dimasukkan di sana pemahamannya. Tapi kan permasalahannya kenapa dari Yahudi justru menolak konsep itu? Kan Jadi gitu. Alif, kita Kristen, kita masih pegang kitabnya orang Yahudi. Tapi orang Yahudi yang Yudais mereka tidak pegang kitab Perjanjian Baru. Terus Islam, Anda pegang Taurat, tetapi isinya lompat-lompat semua. Terus yang salah satunya yang Gimana tadi Islam kita? proper name-nya. Aduh. Yesua, nggak Pak, nggak usah framing Parah nanti. ini. Nanti panjang lagi kalau mau bahas gitu, Al-Quran. Pak. Bahas Al-Quran. Santai saja, Pak. Izin. Nggak Kita usah. bahas Kristen yang Nggak jangan usah. bahas Izin. Islam. Izin, Bang Fatih dengan Bundo, saya rolling sebentar ya. Terima kasih waktunya untuk menjadi narasumber. Iya. Nah, terima kasih Bang Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Romo Santoy. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, silakan dilanjut. Ya, silakan. Saya juga lagi sambil nyiapin datanya ini. Kita kan masih menyampaikan narasi-narasi dulu nih. Kita siapkan datanya. Bagaimana? Kenapa orang-orang Yahudi mereka itu dalam hal menerjemahkan atau menjelaskan ketuhanannya, kenapa mereka nyerempetnya ke Islam? Kenapa nggak ke Kristen gitu? Kan itu poinnya. Udah jawab nggak sih tadi pertanyaan Joshua itu, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada di zaman dulu-dulu, kenapa tiba-tiba ada 600 tahun kemudian gitu? Yang kakak udah jawab nggak sih tadi? Oke. Itu pertanyaannya ya? Saya rasa tadi bukan itu pertanyaannya loh. Masuk di grup. Iya, itu duluan kan soal saya. Anda kan belum jawab sampai sekarang. Begini, oke, baik. Oke, kita ngambil dari yang terdekat, lahirnya keturunan agama Samawi ini dari nama Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tadi menyebutkan di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Allah innallaha astofa lakumuddina, kan gitu. Di situ banyak sekali bahwa sebentar ya, Al-Quran sudah, nah contoh, id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astofa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian semua din yang benar, agama yang benar. Oke, di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Nah itu dulu ya poinnya, saya ngambil dari situ menurut Al-Quran. Nah sekarang tiba-tiba orang Kristen mengatakan mereka tidak mengenal Tuhannya, mengenal nama Allah. Oke, kalaulah demikian Pak, apa landasannya menanyakan demikian? Nah itu ada Kuriosmoto di bawah jambak. Nah sekarang begini Pak, di dalam hal segi originalnya, Al-Quran ini kan kalimatnya originalnya nih, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana coba, sebelum nanti pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya ingin tahu dulu, di mana kitab Torah Musa yang diterima oleh Nabi Musa sampai detik ini originalnya, ada nggak? Sehingga mau mengkomparasi, mau membandingkan antara originalnya kitab Al-Quran dengan originalnya kitab Torah Musa. Ada nggak? Kalau kita tanya yang diterima di Loh Batu itu di mana sekarang? Kalau kita tanya soal original teks, nanti Anda juga bingung, nggak bisa tunjukin. Nah, jadi kita kok bicara malah yang bingungnya biasa ke saya? saja.
Sebentar, Ya, gini nanti jawabnya gini Anda kan. bisa tunjukkan kah tidak? Joshua sebentar. Islam meyakini Torah kan? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Jawab. Sebentar, Islam meyakini Torah nggak? Tidak, Alif. Yang Anda belum meyakini jawab saya punya diperintahkan. soal. Nah, gimana, Alif? Di mana itu Torah yang kau yakini? Di mana? Sebentar Joshua, kembalikan kepada dia. Yang mana? Oh iya, kalau kembalikan kepada kami, Ya kan? jelas. Mereka di situ di Al-Quran disebutkan sudah dirubah-rubah, sudah disembunyikan. Begitu. Loh, ini kan Aslinya di Al-Quran. mana? Aslinya di mana? Kalau begitu siapa yang rubah, siapa yang sembunyikan, Iya. dan siapa yang merubah? Bang Abraham, Bang Abraham, cakep. Bang Abraham. Halo. Abraham. Cakep. Buktikan. Pertanyaan itu cakep. Oke, Kita kalau siapa memang yang belum rubah? dirubah, Yang kalau dirubah memang siapa? belum Siapa yang disembunyikan, Siapa yang rubah? tolong Siapa yang buktikan ke saya mana Torah yang asli yang diterima oleh Nabi Musa. Sudah di Alkitab. Bang Abraham belum Asli ditegur. yang kita- Bang Abraham, Buktikan Bang Abraham, yang dirubah. Bang Abraham, kembalikan kepada dia pertanyaan. Bang Abraham. Abraham belum disapa. Di sini kita ada akhlak, Bang. Jadi Ya, kalau bertanya dan tolong tanya ada juga akhlaknya ketika- sedikit, Bang. Ada kalau santunnya tidak ditulis, sedikit. jangan Selamat. ditanya. Oke, kalau mau ngomong sendiri aja, ngomong di rumah aja sendiri ya, Bang ya. Oke, makasih. Dilanjut, Ustadz Alif. Oke. Jadi Al-Quran mengkonfirmasi tentang kitab-kitab terdahulu. Di situ dikatakan bahwa contoh ya di dalam surah Al-Maidah ayat 13 dan ayat-ayat berikutnya dikatakan pabima naqdihim misaqahum la'anahum wa ja'alna qulubahum qasyatun yuharrifunal kalima an mawadihi. Mereka itu merubah-rubah firman Tuhan, merubah-rubah firman Allah. Makanya Al-Quran menyebutkan fawailul lil ladina yaktubunal kitahim summa yaquluna hada min indillah. Celakalah buat mereka orang-orang yang telah menulis kitab lalu dia mengaku dari Allah. Nah ini karena sudah memang terjadi banyak perubahan. Ini konfirmasi Al-Quran loh. Iya, Yang barometernya kami Alif. dari Al-Quran. Makanya Alif. di situ dikatakan sesungguhnya di sudah. antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Maksudnya dia merubah itu supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab padahal ia bukan dari Alkitab. Di surah Ali Imran ayat 78 juga demikian. Nah, ketika kami percaya itu. Ini kembali pembahasannya lebih jauh tentang masalah keotentikan kitab suci, ya. Ini menanggapi Terserah. pertanyaan tadi. Kita kembali Alif bisa kepada dengar, Pak? ya saya bisa dengar Sudah Pak. Kita terlalu kembali nih. panjang. Sudah terlalu panjang. Ya kita kembali makanya biar tidak digiring terlalu jauh, kita kembali kepada firman Tuhan, kata Allah tadi. Oke? Jadi Alif, kalau soal original teks itu sudah ada penemuan di Laut Mati. Jadi semua perekaman semua ada di laboratorium. Jadi dengar dulu ya, jangan balas dulu. Maaf, Jadi itu kalau Anda perjanjian mau lama. bertanya Laut Mati soal- itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Maaf Makanya kalau itu yang ada saya narasi-narasi lagi- menyesatkan yang gitu nggak bisa di sini. Ini kita sambut. Assalamualaikum, Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Om. Begini, Lanjut. ya. Kalau kita mau berbicara soal original teks itu untuk Bible itu tidak diragukan karena sudah ada semua. Yang sekarang kita pertanyakan, nah, yang tadi saya tanya kalau memang Anda bilang rubah-rubahlah sudah di apa ini ya terserahlah itu kan urusan Anda dan kita. Tetapi bagi kami itu sudah sah dan kita sudah meyakini 100% bahwa originalnya itu memang sama dengan kitab yang kita sedang bawa. Nah, terus kalau yang kita tanyakan tadi soal proper name itu saja, kalau memang tidak bisa dijawab, oke lah, kita ganti topik. Pertanyaannya Justru ini yang dari tadi saya mempertanyakan sama Anda. Ini pertanyaannya Kenapa begini jadi sekarang. kesal? Pertanyaannya Nah, begini. oke. Islam meyakini
apakah Taurat asli atau yang palsu yang kalian yakini? Ini kita sedang membahas tentang original kitab suci atau kembali ke kalimat kata huruf kata Allah itu. Jangan dirubah-rubah pembahasannya. Kan Ini dua orang ini kita sinkron temanya. Yosua dengan Trinity. Tema dulu, rempukan dulu yang mana ini biar kita fokus pembahasannya. Ya, yang tadi kan sudah tidak bisa jawab. Sekarang kita bikin Yang mana yang tema tidak baru. bisa jawab? Anda kan tidak bisa buktikan bahwa Yang mana? nama ya Anda kan tidak bisa buktikan propernya YTPV bisa berubah menjadi Allah di Jangan framing dulu yang mana yang tidak bisa kita jawab. Yang mana? itu yang Anda kan tidak bisa jawab. Sekarang kalau mau bisa jawab silakan jawab, bisa dirubah itu mana dibuatnya. Pertanyaan saya juga jawab ya. Pertanyaan saya nanti juga jawab. Begini, oke kita buka. Begini kawan Kristen, tanda bahwa mereka itu tidak jelas ketuhanannya. Ini begini jadinya. Pertanyaannya pun membingungkan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Saya tidak akan panjang lebar menyebut kata Allah. Ya, menjelaskan lebih jauh. Ini penjelasannya. Tapi mohon maaf, Kristen Indonesia pasti sangat tidak tahu akan hal ini. Dalam tanda kurung, bodoh akan hal ini. Tapi saya tidak akan bilang bodoh sama Pak Yosua. Cuman saya bilang tidak tahu aja ya. Kalau masalah bodoh itu hak Anda. Bodoh, nggak usah Iya, kata-kata betul. yang itu. Makanya saya bilang tidak akan bilang bodoh. Kan saya udah Kita bilang. juga bisa bilang botot. Udah saya bilang. Nah, kalau Anda tahu, saya minta Anda tahu nggak ini? Ini punya Kristen, Anda bisa baca. Tuh baca tuh secara kalimah, yuk. Coba lanjutin ayo itu. Nah, gimana? Ini punya Kristen, ini penjelasan Kristen, pemaparan dari Kristen. Saya tanya, Anda bisa baca atau tidak? Makanya tadi saya sudah baik hati, saya tidak akan sampai bilang bodoh. Cuman saya bilang kalian tidak tahu. Arab itu kan bahasa Arab. Oh mau. Iya. Menjelaskan kata Allah nih, lafaz Allah ini dijelaskan oleh Kristen sendiri. Dan di sini yang punya nih, ini Kristen nih, stakla.org, punya Kristen Koptik Mesir. Oke? Iya, jadi maksud saya Enggak, sebentar makanya. Oke, kita langsung bahas siapa Allah di sini. Sebelum kepada referensi Islam, saya langsung kepada dari referensi Kristen sendiri. Oke. Nih, saya bantu ejakan buat Anda biar Anda paham, ya. Tapi jangan translate otomatis. Karena akan tersesat kalau translate otomatis dari Google. Karena ada kaidah tersendiri yang tidak bisa otomatis ditranslate gitu. Nah, di sini dikatakan Allah ini, nih, di sini disebutkan hada, ini ismun adalah nama al-ilah. Al-ilah, sang sesembahan. Nama sang kholikun yang menciptakan jami'i semua al-kainati makhluknya. Jadi bahwa ini adalah nama sang sesembahan, nama Tuhan yang menciptakan seluruh makhluknya. Wal hakimun, dan sebagai hakim, al-a'dham yang maha agung. Li jami'i, untuk semua al-awalim, seluruh alam. Seluruh alam. Lagi semua malam. Di sini dijelaskan. Ini dijelaskan. Ini punya Kristen sendiri. Nama-nama Allah sudah termaktub, termuat di kitab Perjanjian Lama. Ini penjelasan Kristen sendiri. Nih, ditemukan wayujadu, ditemukan fil ahdil qadim, di dalam perjanjian yang lama, perjanjian lama, bilughatil ibri, gunakan bahasa Ibrani, salasun, 3 kata mutarodifatun yang sinonim, yang sepadan. Nah, ini dalam penyebutan nama jalalah, nama keagungan. Wahia Elohim. Ketika menyebut kata Elohim, maka itu merujuk kepada kata Allah, nama sang pencipta. Karena Elohim bukan proper name. Bahkan kata Yod He Vav He Yahuwah, Yahuwah, ini pun merujuk kepada kata Allah.
Wa Adonai, dan kata Adonai. Ini punya Kristen loh ya, punya Kristen. Dan kata Adonai. Nah, kata sepadan. Makanya kata Yod He Vav He itu huruf tetragrammaton sendiri, itu bukan proper name. Itu kalimat yang merujuk kepada Dia. Nanti Moreh Moto yang menjelaskan Dia yang ada, yang maha ada gitu loh. Atau sebagai nanti jelaskan siap. Wah, ini nama Sang Pencipta, penyebutannya di dalam kitab ini. Nah, satu referensi dari ini aja sudah menjelaskan banyak hal. Jadi ketika para nabi menyebut Tuhannya, dia karena itu nama-nama lain dari nama Tuhan. Karena di dalam Islam Rasulullah menyebutkan bahwa walillahi tis'u wa tis'ina, Allah itu memiliki 99 nama. 99 nama itu kembali merujuk kepada nama diri Tuhan. Sementara di dalam Yahudi memiliki 72 nama. Nama-nama Tuhan. Nama-nama itu kembali kepada Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta itu? Dijelaskan menurut referensi Kristen sendiri menyebutkan kata Allah. Dia Allah. Kalau di dalam Al-Quran jelas ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Itu nama Allah yang maha sifatnya, nama-nama lainnya, dan maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Berarti yang menciptakan seluruh alam. Begitu Bang pemahamannya, kalau Anda mau tahu. Makanya nanti ini saya bisa bukakan di Exodus 20 nomor 2. Exodus 20 nomor 2. Ani di sini apa? Hurufnya Yod He Vav He, atau ketika orang Yahudi mengganti dengan kata Adonai, atau Hashem, Elohenu, Asher, dan seterusnya. Nanti ada penjelasannya di sini dalam bahasa Ibrani, dijelaskan ke dalam bahasa Arab. Ternyata mereka dari Yahudi sendiri malah mereka menggunakan kata Allah, tidak menggunakan kata Yesus mereka. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah ciptaan Tuhan, tidak mungkin dituhankan oleh Yahudi. Begitu, maaf kepanjangan. Oke, saya jawab ya. Memang tadi Anda jelaskan itu benar sekali. Allah dalam perjanjian lama itu sesembahan. Tetapi sesembahannya Yahudi, bangsa Israel itu Tuhan belum memperkenalkan namanya. Terus di Keluaran 3 ayat 15-16 itu kan berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yod He Vav He, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu jadi Tuhan dia memperkenalkan kepada Musa, dan Musa harus sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, terus itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ini di dalam Keluaran. Jadi tidak bisa rubah lagi setelah 600 tahun. Itu masalah besar. Iya, jadi Anda sudah uraikan. Bisa. Gimana tuh? Oh, gini. Kalau Anda mau baca saja nanti di Keluaran pasal 3 itu. Dan Tuhan sendiri menyatakan bahwa itu. Sebentar, kalau gitu gini, Pak Yosua, berarti Tuhan baru mengenalkan kepada Musa gitu. Memperkenalkan namanya, iya. Kepada Musa. Iya, untuk sampaikan. Sebelumnya Abraham belum kenal. Izin menjawab Sebelumnya tadi. Nah, itu dia. Izin ke Moremoto ini. Siap. Hawa belum tahu. Nah, ini itu merujuk kepada bukan tetragrammaton. Nah, saya ini Anda akan mendapatkan kuliah gratis, pelajaran gratis dari literatur Yahudi sendiri. Ya, Mas mungkin Koreus Moto yang digedein. Ini pelajaran untuk Anda ya. Silakan Bang Andre. Minta besarin layarnya. Bismillah.
Jadi di sini ya. Iya, di Keluaran 6 nomor 2 ya. Di sini kan nomor 3 nih. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yakub kan sebagai ilah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku biasanya bentar banyak. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri, ya. Di sini katanya si Yud-Heh-Vav-He itu belum menyatakan diri. Tapi dengan namaku, nama Tuhan tuh nggak pernah nunjukin nama Yud-Heh-Vav-He itu kepada orang-orang, kepada siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan, ada Abraham, Ishak dan Yakub. Sini kita lihat apa dibilang? Wera el Abraham el Yitzhak wa el Yaakov be'el Shaddai wa usmi Yud-Heh-Vav-He lo nodati lahem. Sini ada kata Yud-Heh-Vav-He. Abraham, Ishak, Yakub ya tidak mengenal nama Yud-Heh-Vav-He. Nah, sekarang kita lihat. Kejadian 15 nomor 1. Oke. Kemudian di Bereshit atau Kejadian 15 nomor 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, di sini dalam teks Ibrani dibilang apa? Akhar hadvarim haele hayya devar Yud-Heh-Vav-He el Abraham bemachaze leomer el tera Abraham anochi megin lecha shecharer harve meot. Di sini ada kata Yud-Heh-Vav-He. Ya, tadi di dalam Keluaran 6 nomor 3 itu katanya si Yud-Heh-Vav-He ini belum mengenalin diri sama Abraham. Tapi di Kejadian 15 nomor 1, Kejadian 15 nomor 1 ini, kok ada nama Yud-Heh-Vav-He sih? Kok Yud-Heh-Vav-He itu bilang mengenalin dirinya sih sama si Adam melalui namanya? Ayo, yang tadi ketawa-tawa yang perempuan. Oke, ayo. Saya ayo, jawab. Mbak Yosua, ayo, semangat. Oke, saya jawab ya. Jadi terima kasih Anda sudah buka ayat itu. Alif juga. Tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Jadi Keluaran pasal 6, ya. Tadi kan Tuhan sudah memperkenalkan namanya. Kemudian ayat 6 itu kan pasal 6 ayat 1 dan 2 itu akulah Yud-Heh-Vav-He. Dia memperkenalkan diri. Nah, sebelumnya dia datang sebagai El Shaddai, ya kan, Maha Kuasa. Jadi sebutan bahasanya itu kan El Shaddai. Itu Abraham, mereka menyembah El Shaddai, begitu terus sebelumnya. Tetapi setelah Musa, itu dia memperkenalkan diri. Nah, sekarang ini saya baca lagi ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya, El Shaddai. Namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ya. Sekarang yang datang atas nama Tuhan itu siapa? Kita baca di Yohanes pasal 5 ayat 43. Yesus berkata bahwa aku datang dalam nama Bapakku, nama Yud-Heh-Vav-He. Kemudian di dalam Mazmur 118:26, Yohanes 12, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yud-Heh-Vav-He. Itu mereka elukan kepada Tuhan Yesus pada saat dia masuk di Yerusalem. Jadi terima kasih. Jadi nama itu dia belum memperkenalkan diri. Setelah tahun
2000 yang tahun lalu itu dia memperkenalkan, dan itu Tuhan Yesus sendiri dia menggenapi. Karena apa? Yosua, kamu panjang tapi nggak menjawab. Pahami dulu pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Keluaran 6 nomor 3. Concern ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Perhatikan. Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, poinnya apa? Tetapi dengan namaku Tuhan di sini Yehovah, aku belum ya, menyatakan diri dengan nama Tuhan, ya. Di sini apa? Dengan kalau dia Beelsadai ya Abraham, Ishak dan Yakub itu udah paham. Tapi Usmi di sini Yehovah lo, Usmi dengan namaku Yehovah lo itu tidak nodati. Akar kata itu yada itu mengetahui. Lahem ini mereka nanti kembalinya kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan ya, Yehovah lo nodati, Yehovah tidak diketahui mereka ya. Kalau nanti kita lihat di Kejadian itu saya sudah paham. Kejadian 15, diam dulu. Kamu panjang tapi nggak menjawab, seolah-olah hebat. Itu saya sudah jawab tadi. Mana? Coba sini. Nah, ya. Ini moto nih terlalu framing nih. Udah, kamu nggak bisa jawab, cuma bisa ketawa. Kamu nggak ada otak kamu. Diam dulu. Kecuali kamu bisa jawab, kamu boleh ngomong. Trinity. Bisa jawab nggak kalian? Bisa jawab nggak? Sekarang Kejadian 15 nomor 2. Abraham menjawab, ya Tuhan ilah. Diam dulu ya. Kejadian 15 nomor 2. Abraham menjawab, ya Tuhan ilah. Abraham. Ya, di sini katakan apa? Wa yomer Abraham Adonai Yehovah. Ini macam apa ini? Kembali kemana? Jawab. Tadi dibilang Abraham, Ishak, Yakub, nggak bisa dengar dulu. Yosua. Tadi katanya dalam Keluaran 6 nomor 3, di Ulangan 6 nomor 3. Keluaran 6 nomor 3 itu dibilang bahwa nama Yehovah itu nggak dikenal sama Abraham, Ishak dan Yakub. Tiba-tiba di Kejadian 15 nomor 2 Abraham manggil Tuhannya itu Yehovah itu. Halo. Jawab. Coba apa artinya huruf besar Allah itu, huruf besarnya itu apa? Mana ini? Ya. Ini. Ya. Nih. Tuhan Allah itu apa? Ayo. Yang tadi ketawa-tawa Trinity, yang tadi ngajakin bahasa original, ayo sini. Bisa baca nggak kamu? Bisa baca nggak kamu? Adonai. Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Bahasa Ibrani. Bisa baca nggak? Bahasa Ibrani. Bisa baca nggak? Bahasa apa? Bisa baca nggak? Itu huruf Jawa itu, bukan bahasa Ibrani. Kayak apa ya? Kayak apa? Pertanyaan dulu kayak apa? Itu original teks dari kitabmu. Halo. Iya, dia ini Coba kayak kita lihat terjemahannya di atas. Iya, bagus. Ini dia kayak gimana gitu ya? Ya kamu nggak bisa kamu sama Muslim pasti bubuk kalau begini cara metode kamu diskusi itu pasti bubuk kamu kalau sama Muslim. Kalau cara metode diskusi kamu kayak gini. Saya bisa jelaskan Kak Krios. Iya, coba jelasin. Pertanyaannya mudah. Jangan lompat ke PB, nggak usah lompat ke PB. Cukup dalam tanah, ya. Cukup dalam Torah. Tadi di dalam Keluaran 6 nomor 3 katanya nama Yehovah itu nggak kenal sama Abraham, Ishak, Yakub. Tiba-tiba di Kejadian 15 nomor 2, ya. Abraham itu udah manggil Yehovah. Itu Adonai Yehovah. Dibaca itu Adonai Yehovah. Terus apa lagi? Ini apa nih? Ini coba ini baca ini apa? Ini apa? Apa ini? Saya jelaskan dulu ya. Baca dulu ini apa? Jangan Adonai. Coba kamu baca dulu. Tidak supaya boleh bisa jawab. Oke, saya mau jelaskan. Jadi Musa mendapatkan firman Tuhan pada saat itu. Dia kan sudah memperkenalkan. Jadi apa yang dia tulis sebelum Musa itu pasti dia akan tulis dengan nama Tuhan karena dia sudah tahu. Dia yang tulis. Loh, terus ini apa? Musa ngebohong.
Musa ngebohong berarti atau Tuhanmu nggak konsisten? Musa ngebohong atau Tuhanmu nggak konsisten? Tuhanmu pelin pelan. Yang intinya apa itu intinya? Itu sebelum engkau saya menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan nama El Shaddai. Dengar dulu. Setelah dia sudah mengetahui Musa, maka Musa dia menulis Kejadian sampai pokoknya 5 kitab Musa. Itu dia tulis di dalam konteks di mana dia sudah mengerti tentang nama Tuhan itu. Jadi dia mau tulis tentang Yotevave itu kan karena dia sudah tahu. Konsepnya di sini yang Anda tidak paham di situ. Kamu ya. Sekarang Anda pertanyaannya kamu pertanyaannya nggak paham kamu ya? Paham nggak apa yang ditanya? Paham nggak? Bukan, yang saya jelaskan Anda tidak paham ini An. Kamu nggak, karena kamu nggak paham dengan pertanyaan. Coba lihat di Keluaran 6 nomor 3. Coba Anda pakai Keluaran 6 nomor 3. Keluaran 6 nomor 3 kamu baca. Anda pakai logika saja. Itu kan setelah dia memperkenalkan, sehingga dia sudah tahu siapa itu diri nama Tuhan, sesembahan. Tetapi Abraham itu dia menggunakan nama El Shaddai. El Shaddai dari mana ini? Yotevave ini. Dari mana El Shaddai? Dia sudah tahu. Musa dia sudah tahu. Dari mana? Berarti di Keluaran 6 nomor 3 bohong dong. Dia yang tulis. Makanya Siapa yang tulis? Musa dia yang tulis. Berarti Musa bohong. Musa nggak paham. Sudah tahu. Nanti Anda bisa temukan di dalam. Musa udah tahu kok, tapi Musa ngebohong. Kenapa di dalam Kejadian 15 nomor 2 si Abraham manggil Tuhannya dengan Yotevave? Dia kan sudah tahu. Tahu dari mana? Di Keluaran 6 nomor 3 apa dia bilangnya? Coba tulis, Anda lihat itu Adonai Allah huruf besar semua itu apa artinya? Apa Adonai Allah huruf besar nggak ada di sini Ibrani huruf besar huruf kecil. Udah. Ini lihat fokus saja di mesoranya. Iya, fokus. Anda kan sedang tutup yang teks yang di atas. Kenapa Anda tutup? Saya mau jelaskan itu. Iya. Nah, jawab. Itu kan. Jawab. Coba lihat. Nanti bikin ya bagus pendeta tuh. Jadi kita harus paham ya. Kita harus ya Tuhan Allah di otaknya jemaat nanti bakal bingung ya. Ini Allah huruf besar apa huruf kecil ya? Apa hurufnya kecil semua? Apa huruf depannya itu kecil semua? Makanya dilihatnya ini. Makanya dilihat original teksnya. Apa Trinity? Bisa nggak kamu? Coba. Ayo sini PMS. Ayo. Bisa nggak kamu? Tuan. Ayo. Baca. Bisa nggak kamu? Nggak usah baca deh. Saya tahu kalian tuh pasti nggak bisa baca. Pasti kalian tuh kalah sama Muslim kok. Cuma yang saya mau, kamu paham nggak sama pertanyaannya? Kamu pertahan nggak? Saya belum belajar Al-Quran hadis. Kalau kamu udah tahu, bisa kamu bungkam kau. Mana? Coba. Sekarang kamu aja nggak bisa baca. Kirios, saya mau kasih tahu Kirios. Apa? Mau kasih tahu apa? Dia maunya itu kita baca bahasa Ibrani. Kita kan nggak tahu bahasa Ibrani. Bisa, saya nggak berharap banyak tentang itu. Kalian pasti akan kalah 2 langkah 3 langkah dengan Muslim tuh kalian pasti kalah. Pasti kalah. Ayo, bisa nggak kalian baca original teksnya? Bisa. Apa? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa baca. Bisa nggak? Bisa nggak? Saya baca bahasa Ibrani, saya sama Pak Yusuf nggak bisa. Nggak bisa. Itu aja sudah kalah kalian. Iya, jago kau bahasa Ibrani. Jelas Muslim, bukan saya yang jago, Muslim yang jago. Iya, Muslim sedang mempelajari kebenaran. Ya, silakan. Mana justru kita mempelajari jadi menemukan kejanggalan-kejanggalan. Kenapa Tuhan kalian nggak konsisten? Di Ulangan 6 nomor 3 katanya Yotevave itu nggak dikenal sama Abraham, Ishak sama Yakub. Tiba-tiba di Kejadian 15 nomor 2 Abraham ucuk-ucuk manggil nama Tuhan itu Yotevave. Iya, yang tulis kan Musa. Iya apa? Berarti Musa salah nulisnya. Berarti Musa salah. Kan yang tulis, dia kan sudah kenal nama sehingga dia bisa tulis Yotevave. Anda kan kurang paham dari situ. Loh, kok Anda yang kurang paham? Berarti Musa salah itu. Iya, kalau kecuali yang tulis Abraham baru dia. Tetapi ini kan mana dirubah apa ini? Ini gimana nih? Kamu jawab pertanyaan ini aja.
Yang Anda sedang baca itu sedang ditulis itu oleh Musa. Iya, berarti Musa salah nulisin Dia gitu. tulis tentang apapun yang dia tulis tentang Adam, Abraham, Yakub, itu dia tulis tentang. Nggak paham pertanyaannya kamu, tapi sok ngejawab kamu. Wah, jangan ngeyel. Itu Abraham menceritakan. Itu Musa menceritakan tentang Abraham, bahwa Abraham itu sudah menyebut nama Yotevaf. Iya, karena Begitu, karena Bang. Musa dia sudah tahu, sudah kenal Oke. siapa itu yang nama. Sekarang ya kita runut aja. Jadi kata Yod He Vav Pe itu baru dikenalkan kepada Musa gitu ya, menurut Anda? Iya, sehingga apa yang dia tulis sebelumnya itu Berarti- dia sudah tulis setelah berarti- dia sudah kenal. Sebelum Hawa belum kenal. Sebelum Musa belum kenal. Itu kan Tuhan sudah perkenalkan menyebut saya itu El Shaddai. Bukan, Tapi huruf untuk itu nama tetragrammaton saya- yang sedang dibahas, Pak. Iya, Anda dengar dulu. Ya, kepada Setelah- sebelum Musa mereka belum mengenal huruf itu. Coba Alif dengar dulu. Sebelum engkau, aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan memakai nama El Shaddai. Tetapi untuk kepadamu aku menyatakan, aku memberitahukan namaku Yotevave, itulah namaku untuk selamanya. Nah, Tidak nama bisa itu dirubah baru lagi. dikenalkan kepada Musa. Sehingga apa yang dia tulis tentang- Pertanyaanku, nama itu baru dikenalkan kepada Musa. Iya, kan Anda kan sudah baca. Berarti sebelum Nabi Musa belum ada yang tahu gitu ya? Itu mereka menyebut dengan Allah yang Maha Besar, El Shaddai. Bukan, Anda perlu kurang piknik baca kitabnya. Di Bukan dalam piknik, kitab ini di kan Kejadian dia 4, Pak, di Kejadian 4 nomor 1, di situ dikatakan, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Yod He Vav He. Nah, di situ berarti Iya. Hawa juga sudah tahu. Kejadian 4 nomor 1 itu. Itu kan Musa yang menulis, dia tidak tahu Lah, namanya. Hawa kenapa menyebutnya Yod He Vav He, Pak? Itu kan Musa yang menulis buku. Anda tahukah tidak setelah dia kenal namanya, apapun yang dia tulis itu adalah berdasarkan sepengetahuan dia tentang namanya. Oh ya, tapi yang jelas Musa mendapatkan informasi. Nah, bahwa, tadi ketika ternyata- mengenal nama Yod He Vav He di mana, Pak? Ya kan Anda sudah baca tadi, saya kan sudah kasih tahu. Di Di mana itu, Pak? Di mana coba? Keluaran pasal 4 itu. Nah, di Keluaran pasal 3. Sementara kitab Anda Kejadian dulu atau Keluaran dulu, Pak? Jadi kejadian itu kan yang tulis kan Musa. Musa dia menulis setelah dapat pengetahuan daripada firman itu. Gimana Jadi kalau ini? dia tulis Tuhan dalam Perkenalannya perjanjian belakangan, kejadian. tapi taunya duluan. Ini gimana ini, Pak? Iya, yang tulis kan Musa. Ini kan Lah kita kan Kejadian dulu, Pak. Perkenalannya kan di Keluaran, baru kenalan. Tapi Kejadian Iya, sudah sekarang- Hawa sudah mengenal, Pak. Betul, yang tulis siapa tentang Hawa itu? Musa kan? Ya, kitab Musa. Makanya dia sudah tahu. Tapi waktu itu tentang belum nama kenalan Tuhan. dengan Yod He Vav He, Pak. Iya, tapi kan Musa kan dia sudah dikenalkan, jadi dia bisa menulis. Belum. Kan baru dikenalkan di Loh. Kejadian, di Keluaran. Loh. Iya, sekarang kan yang tulis kan Musa. Iya. Sekarang kan Tuhan kan dia kasih turunkan firman kepada Musa, ya kan? Oh, terus dia menulis tentang kejadian Adam, tentang kejadian Nuh, Abraham, Kenapa di dalam Ishak, kisah Adam, kenapa dikisahkan dia sudah mengenal Yod He Vav He, Pak? dia yang menulis. Iya kan belum kenalan di situ, Pak. Dia kan menulis tentang Adam. Ya kan? Host nih double suaranya. Pas doubling. Oke, ya udah. Ini juga ya. Kita kembali lagi aja ya. Kembali antara. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan ini. Memang pasti Bapak juga di sini kebingungan. Ya memang itulah karena modalnya juga. Namanya juga kita bukan briefing. bukan bingung, saudara. Ini yang tulis Musa. Jadi Iya, yang Musa, tulis
tapi dia belum kenal. Sekarang kan dia sudah kenal, iya kan? Ya kok sekarang? Waktu itu Pak, peristiwa kisah Hawa itu belum kenalan dengan Musa. Oke, sekarang kita kembali aja lah ya. Kan belum kenal, tetapi dia yang menulis. Kan setelah dia menulis, setelah mendapatkan pengetahuan tentang Allah siapa, tentang Tuhan siapa, dia kan sudah tahu, lalu dia menulis. Sekarang yang Anda pertanyakan itu sebenarnya Anda sendiri yang bingung. Ya udah, ya saya di sini bingung Pak. Ini kebingungan saya, Bapak yang bantu luruskan ya. Ini kebingungan saya. Oke, baik. Di sini semoga ini Bapak bangga dengan kitab yang menurut Anda diakui juga. Exodus 20 nomor 2. Di sini dikatakan Anohi Yod-He Vav-He Eloheno Aser, apa ini? Osetika, Me'eret, apa nih? Misraim, apa ini? Mivet, li abadim, gitu ya? Abadim, ya. Abadim, oke. Nah, ini bahasa Ibraninya. Semoga ini Bapak tidak ketakutan melihat kitab yang Anda pakai sendiri di Exodus. Exodus itu kan keluaran ya. Keluaran Anda clipping juga Pak. Dan ini bahasa aslinya. Di sini ada penjelasan. Ini kembali kepada pembahasan. Ini penjelasan dari Yahudi juga. Di sini tulisannya sama Ibrani juga Pak. Tapi dia menggunakan bahasa Arab. Istilahnya apa? Saya jadi lupa. Judeo Arabik. Oke. Di sini ani ini Pak ya, huruf nun, alef kan, ani. Di sini menggunakan kata yod he vav he. Kenapa di dalam yod he vav he katanya kan Anda yakini sebagai proper name-nya, nama Tuhan, nama diri Tuhan kan. Kenapa di sini dari Yahudi sendiri menggunakan kata huruf alif, lamet, he atau Allah? Ana Allah alladhi apa ini? Ana Allah rabbuka alladhi Ana Allah rabbuka alladhi akhrajuka min baladil masir. Min. Nah, di sini jelas. Min bait. Lanjut al-abudiyah. Tulisannya Ibrani tapi bahasanya bahasa Arab. Di sini dia katakan ani atau ana ya, kalau bahasa Arab itu ana. Apa di sini menggunakan kata Allah Pak dari Yahudi sendiri. Kenapa nggak pakai Yesus Pak? Nah saya bingung di sini Pak. Padahal di sini originalnya, di dalam originalnya di Exodus 20 nomor 2, di sini menggunakan huruf yod, he, vav, he. Kenapa mereka di sini menggantinya Allah Pak? Katanya yod, he, vav, he ini tetragramaton, huruf apa? Nama Tuhan. Kenapa di sini nama Tuhan diganti menjadi kata Allah Pak? Ini saya bingung. Tolong Bapak jelaskan Pak. Kenapa nggak pakai Yesus? Katanya Yesus itu nama Tuhan, Pak. Stop. Jangan lari ke sana dulu. Stop. Ya, Pusing saya lari ke sana. Gitu. Stop. Pusing saya gitu. Ya. Pusing. Jangan Anda lari ke Yesus dengan si Allah, tidak usah. Si Yesus kenapa sih itu? Ini lagi dibahas. Kenapa sih Yesus? Oke, ini izin mohon izin Ustaz. Saya baca di teks asli. Saya baca di teks asli. Itu di sini Yotefafe. Nah, iya. Akulah Tuhan. Jadi di sini akulah. Itu mah bahasa Indonesia Pak, bukan teks asli Pak. Iya, yang teks asli yang saya baca di sini. Bacanya gimana Pak ini Pak? Boleh coba. Di sini yang aslinya itu Yotefafe. Ya itu kan? Ya gitu. Itu akulah Tuhan, akulah Yotefafe alamu. Sesembahanmu, artinya itu akulah Yotefafe. Kok akulah Yotefafe alamu itu gimana Pak? Iya, coba baca. Terjemahannya itu Anda baca coba. Itu terjemahan, original teks. Katanya lagi ngomongin originalnya, gimana sih?
Begini Ustadz, mohon izin sebentar Ustadz, Itu kan mohon izin Ani, sebentar. Ani kan. Ani. Mana Ani itu Anoki itu. Jangan ngarang kamu. Kalau mau Iya, Ani Jangan anak depan muslim jangan bercanda kalau diskusi. Malu nanti kamu. Kalau ini baru bahasa di sini, Arabnya oke, ana baca, Allah. baca. Kalau ini anohi yothe fafe begitu Pak. Oke, saya baca ya. Anoki ya yotefafe Eloheka itu. Alamu. Itu kamu pakai internet kan? Ya, Aser. Nah, Terus? jadi itu menyatakan bahwa akulah. Apa sih? Jadi di sini akulah siapa di sini? Yotefafe. Nah, Kenapa? Terus Kenapa? Eloheka. bentar. Alamu. Ayo, Bar. Ayo Ustaz, lanjut Ustaz. Kenapa Judeo Arabik ya? Mereka Itu di mana? kata Yothe Vape ini kenapa mereka ganti jadi Lamha Pak? Jadi Allah. Yang ganti siapa? Itu targum, Ini dari itu Yahudi. targum. Yahudi itu targum. Targum lain. Kita baca yang ini. Exodus ini. Keluaran. Dia targumnya dari Yahudi Pak. Oh, Targum yang lain. nulis siapa? Mukidi. Hah? Mukidi. Saya Kita tadi apa? pikir Kita dari bingung. mana, ternyata targum. Kita mana? Aduh. Kita bingung. Dodo Mana Ibu? Ini kan terpampang di websitenya Yahudi Pak. Makanya kan saya bilang bingung. Orang Yahudi menjelaskan ketika menemukan huruf Yothe Vape, kenapa mereka menyandikan yang malah menjadi sekarang kata Anda bahas Allah. itu targum, bukan targum. Apa yang targum? kita Targum itu bahas. apa? Targum itu apa? Kita baca yang ini. Yang Targum itu apa? Ini saja. Kamu kena rasak nggak? Ya nulis ini kamu kenal nggak? The King of Torah kamu tahu nggak? Rai bahasa dia kamu tahu nggak? Ke teks asli Torah. Loh kenapa itu juga lagi dibahas tuh. Iya, bukan targum yang kita bahas. Kita kembali ke ini yang Torah tadi. Kamu aja dari tadi aja mau terjemahannya, coba lihat Tuhan Allah. Tidak dikasih targum yang lain. Gagap kamu. Saya kan baca yang aslinya tadi, Anoki Yahweh. Anoki. Ah, itu kan. Apa? Sudah mulai kan? Sudah mulai. Apa? Kenapa? Kan? Mulai apa sih? Mulai apa? Sudah mulai. Coba diikat dulu burung merpatinya, roh kudusnya burung merpatinya coba diamankan dulu. Suruh dia bantu jawab kamu coba. Iya, hati menghujat Roh Kudus loh. Saya kepanasan. Emang saya bilang apa emang? Roh Kudus kan burung merpati kan? Santai. Itu lambangnya. Ya udah itu jawab dulu itu coba. Ayo. Iya, kita bahas itu Taurat bukan Targum. Anda jangan lari-lari. Ya udah. Kalau memang demikian lagi ke Taurat, makanya saya bingung. Dari kalangan bangsa Yahudi tidak pernah meyakini Tuhannya itu menjadi anak Bunda Maria, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Kita lari ke sana. Tadi kan saya sudah jelaskan. Iya, tidak sejalan. Yothe Vape itu dalam pemahaman Yahudi bukan manusia, bukan anak manusia, kan begitu Pak? Ali. Maka kalau ada manusia dan anak manusia pasti bukan Tuhan. Alif. Ba. Ya, dengar ya. Kok langsung ya? Tuhan kan sendiri bilang sama Musa, firman-Nya kan, tentang namaku ini aku belum menyatakan tuh nyata di hadapan umat. Terus Yesus di dalam Yohanes pasal 12 itu kan dia bilang apa? Aku sudah menyatakan diri sebagai nama Yothe Vape aku ini. Jadi orang Yahudi itu tahu siapa itu Yesus. Oh, ada nggak di PB dalam berita Kadasah Yesus ngomong Ani Hashem? Ada nggak? Ada, coba baca Yohanes 5:43. Mana ada nggak? Coba tunjukin teksnya sini. Yohanes 5 ayat 43. Baca. Mana sini Yesus bilang Ani Hashem atau Ani Yothe Vape? Coba Yohanes 12 ayat 13. Sudah baca. Coba mana berita Kadasahnya, coba buka. Sini. Baca saja di situ. Baca apa? Saya bantu carikan Yohanes berapa? 12 ayat 13.
Yohanes 12:13. Oke, saya bukain. Iya. Siap, aman. Nggak ada awas ya. Aman. Kita baca, mau versi bahasa apa Pak? Musa sendiri yang berkata itu. Musa apa Tuhan sendiri. Ya silakan baca. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Itu. Dia yang mana dibilang Yesus itu YTHWH mana? Itu sudah digenapi itu, coba. Itu dia digenapi dalam Mazmur 118 ayat 26 terus kejadian yang tadi. Kejadian apa? Di mana? Yesus berkata Ani, aku atau Anochi, aku YTHWH atau Hashem. Mana? Di mana? Nggak ada ini. Yesus nggak ngomong ini. Ini pastikan Ustadz Alif, ini kayaknya bukan tindak merah ini. Kirius, dengar dulu. Jadi yang dengar apa sih? bahwa aku